apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di pulau itu, Yo Changjun menghilang dalam sekejap, muncul kembali di hadapan Yangke yang telah terlempar ke belakang, menempel padanya seperti lintah. Dia mencibir dengan santai meraih Yangke. Jika Anda bekerja sama lebih awal, mungkin saya tidak akan mengambil nyawa Anda. Implikasinya jelas, sudah terlambat bagi Yangke untuk memohon belas kasihan. Dia pernah disergap oleh Yangke sebelumnya dan menyimpan dendam yang mendalam, menganggapnya sebagai penghinaan. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Melangkah terlalu jauh pasti akan berujung pada akhir yang buruk, dan Anda memaksa saya melakukan ini. Yangke menggertakkan giginya dan menggeram, tidak menghindar atau menghindari cengkeraman Yo Changjun, tetapi malah membentuk segel tangan yang sangat aneh. Saat segel itu muncul, perasaan mengerikan yang telah menakutkan Yo Changjun kembali, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Tanpa ragu, dia mempercepat gerakannya, meraih tulang belikat Yangke. Pada saat itu, ekspresi Yangke tiba-tiba tenang, matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Segel kuno, lepaskan." Segel kuno? Apa-apaan itu? Yo Changjun tampak benar-benar bingung, tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkan Yangke. Namun sesaat kemudian wajahnya berubah drastis, seolah disambar petir, matanya melebar seperti melihat hantu di siang bolong. Dia berteriak dan mundur dengan cepat. Sebuah ledakan keras terdengar dan aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari dantian Yangke. Aura itu dipenuhi dengan perasaan yang sangat gelap dan jahat, seolah-olah kekuatan negatif paling brutal dan ganas di dunia telah berkumpul. Bahkan seseorang sekuat Yo Changjun pun tak bisa menahan diri untuk tidak menghilangkan fokus. Seluruh tubuhnya gemetar. Aura hitam pekat menyebar seperti zat nyata, langsung menyelimuti Yangke. Aura itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, terus mengalir melalui tubuh Yangke, mengumpulkan pola-pola misterius dan mendalam di kulitnya. Aura Yangke melonjak semakin tinggi, langit dan bumi bergetar, alam semesta runtuh dan dunia terbalik. Sebuah kekuatan dahsyat yang tampaknya mampu menghancurkan dunia menyembur melalui kehampaan dan melonjak menuju 4 penjuru bumi. Dalam sekejap, Yangke menghilang tanpa jejak. Melihat sekeliling, hanya sosok hitam pekat yang tersisa. Kegelapan itu tampak mampu melahap segalanya, tak tembus bahkan oleh cahaya, kecuali sepasang mata merah tua yang dipenuhi niat membunuh yang haus darah. Energi iblis! Gigi Yo Changjun bergemelutuk. Dia hampir menggigit lidahnya, menatap tak percaya pada pemandangan di depannya. Dengan pengalamannya, dia segera mengenali bahwa apa yang mengelilingi Yangke adalah energi iblis. Dan bukan sembarang energi iblis, tetapi energi iblis kuno yang paling murni. Bagaimana ini mungkin? Yo Changjun hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sepanjang hidupnya dia pernah melihat energi iblis kuno dan pada seorang seniman bela diri di tingkat ketiga alam sumber Do. Energi iblis kuno memiliki sifat korosif dan asimilasi yang sangat kuat. Bahkan seseorang di tingkat ketiga alam kaisar seperti dirinya, jika diselimuti energi iblis kuno seperti itu, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi iblis dalam waktu singkat. Bagaimana Yangke bisa tetap tenang? Bagaimana dia bisa menyimpan energi iblis yang begitu mengerikan di dalam tubuhnya? Mengingat apa yang dikatakan Yangke sebelumnya, Yo Changjun tiba-tiba menyadari bahwa anak ini entah bagaimana telah menyegel energi iblis di dalam tubuhnya, yang kemudian dapat dia lepaskan saat dibutuhkan untuk bertempur. Namun ini membuatnya semakin sulit untuk menyegel energi iblis itu lagi. Bukankah dia takut energi iblis itu benar-benar akan melahap pikirannya dan mengubahnya menjadi iblis? Tidak heran anak ini berulang kali mengatakan kepadanya untuk tidak memprovokasinya. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawannya. Meskipun agak aneh, tapi dia juga berhak untuk membuat klaim yang sombong seperti itu. Yo Changjun sangat kesal.
Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan pernah memprovokasi terlalu jauh. Sekarang anak ini terjerat dalam energi iblis. Dia bahkan tidak tahu apakah anak itu masih memiliki akal sehat. Energi iblis yang melonjak dan tekanan yang mengerikan membuat Yo Chang-jun sama sekali tidak berniat melawannya. Setelah dengan cermat mengamati mata Yangke, Yo Chang-jun menyadari bahwa meskipun matanya haus darah dan merah, secercah akal sehat tampaknya masih berjuang di dalamnya. Yo Chang-jun buru-buru berkata, "Adikku, tunggu. Ada yang ingin saya katakan." Yangke meliriknya acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Saya akan menganggap apapun yang Anda katakan sebagai omong kosong." Yo Chang-jun sangat marah. Jika Yangke berani berbicara seperti itu kepadanya sebelumnya, dia pasti akan menampar wajahnya. Tetapi sekarang Yangke berhak mengatakan hal-hal seperti itu. Perasaan pahit muncul di dalam dirinya saat dia menyadari sumber kegelisahannya sebelumnya, dan ekspresinya berubah berulang kali. "Kekuatan saya tampaknya lebih kuat." Yangke mengepalkan tinjunya secara halus merasakan kondisinya saat ini. Dia merasa lebih khawatir daripada senang. Karena setelah memecahkan segel emas dan perak di pohon Chang dan melepaskan energi iblis dari iblis rahasia kuno di dalam dirinya, dia merasa kekuatannya jauh lebih besar daripada selama transformasi iblisnya sebelumnya. Ini bukan karena peningkatan kekuatannya sendiri, melainkan karena energi iblis memiliki tingkat kompatibilitas yang lebih tinggi dengan tubuhnya. Terakhir kali dia hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do. Setelah menjadi iblis, dia bertarung hebat melawan 3 kaisar yang mulia tingkat pertama dan berhasil melarikan diri dengan selamat. Kali ini proses menjadi iblisnya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Hal ini membuat Yangke agak khawatir karena semakin besar peningkatan kekuatannya setelah menjadi iblis, semakin sulit untuk menyegelnya. Jika dia tidak dapat disegel sepenuhnya, dia akan benar-benar menjadi iblis, kehilangan akal sehatnya dan terkutuk selamanya. Yo Chang-jun yang tidak menyadari kekhawatiran Yangke mengira pemuda itu sedang pamer ketika dia mendengar Yangke mengatakan bahwa dia lebih kuat. Dia dengan marah membalas, "Nak, lebih baik menyelesaikan konflik daripada menciptakannya. Kita berdua berada dalam kesulitan. Mengapa harus bertarung? Bukankah lebih baik mencari jalan keluar bersama? Lagi pula, meskipun Anda kuat sekarang, Anda mungkin tidak bisa membunuh saya, karena saya bukan terbuat dari tanah liat." Yangke menatapnya dingin dan mendengus. "Jika Anda seorang kultivator tingkat 3 alam kaisar sejati, saya tentu tidak bisa membunuh Anda. Tetapi Anda, seorang cacat dengan jiwa yang rusak, berani mengucapkan omong kosong di depan saya." "Cacat?" Mata Yo Chang-jun melotot sangat marah. Tidak ada yang pernah berani berbicara kepadanya seperti itu sebelumnya. Yangke berkata, "Saya tidak punya banyak waktu. Saya akan mengambil nyawa anjing Anda dalam 3 gerakan." "Sombong! Lihat saja bagaimana Anda mengambil nyawa saya dalam 3 gerakan." Yo Chang-jun gemetar karena marah, merasa sangat diremehkan. Gelombang kebanggaan muncul dalam dirinya dan dia diam-diam bersumpah untuk memberi pelajaran pada bocah ini, untuk menunjukkan kepadanya bahwa bahkan anjing tua pun punya taring. Tepat ketika pikiran ini terlintas di benaknya, ekspresi Yangke tiba-tiba mengeras dan dia mengucapkan kata demi kata, "Domain pupil hitam, alam kegelapan tanpa batas." Begitu dia selesai berbicara, seluruh dunia menjadi gelap gulita, tanpa cahaya sama sekali. Seberapa keras pun Yo Chang-jun memincingkan matanya, dia tidak bisa melihat apapun, seolah-olah dia tiba-tiba buta. Dia tidak hanya buta, tetapi bahkan inderanya yang tajam, yang diasah di tingkat ketiga alam kaisar, ditekan hingga batasnya. Dia tidak mungkin buta tanpa alasan, dan dunia tidak mungkin menjadi gelap tanpa peringatan. Satu-satunya penjelasan adalah Yangke telah menggunakan teknik yang luar biasa, mengingat cahaya hitam menyeramkan yang muncul di mata kanan Yangke sebelumnya. Yo Chang-jun berseru kaget. "Teknik pupil!" Kata-kata itu belum sepenuhnya keluar dari mulutnya sebelum dia berkeringat dingin.
menyadari bahwa suaranya benar-benar hilang. Dunia tempat dia berada tampaknya telah merampas semua sensasi darinya. Dia terdiam dan buta, dipenuhi dengan perasaan mengerikan seperti terperosok ke dalam jurang neraka yang tak berujung. Sesuatu tampak berada di atasnya. Terkejut, Yu Changjun mendongak dan setelah melihat apa itu, dia membeku. Di langit hitam yang tak terbatas, sebuah mata raksasa membentang di kehampaan, menatapnya dengan dingin dan tanpa emosi. Mata itu tampak seperti mata surga, pupilnya seperti pupil bumi. Di bawah mata raksasa itu, Yu Changjun tiba-tiba merasakan rasa tidak berarti dan rendah diri. Dalam sekejap ia merasa patah semangat, menyadari bahwa kultivasinya yang berat selama bertahun-tahun selama ini tidak berarti. Berakhir hanya menjadi tumpukan tulang. Dengan pikiran ini, aura Yu Changjun meredup. Aura kematian yang tak terlukiskan menyelimutinya. Tepat saat itu seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari pupil raksasa itu. Bentuknya jelas seperti pedang panjang. Harta karun tingkat kaisar. Pedang pembunuh jiwa. Setelah Yang Ke memberikan pedang pembunuh jiwa, ia dapat menggunakan sesuka hati. Meskipun tingkat kultivasi normal Yang Ke mencegah untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam keadaan iblisnya saat ini, kultivasinya sama sekali tidak kalah dengan kultivator alam kaisar tingkat ketiga. Serangan pedang pembunuh jiwa sangat dahsyat. Terlebih lagi, untuk membunuh Yu Changjun dengan cepat, Yang Ke juga menggunakan teknik rahasia serangan penghancur langit. Serangan penghancur langit adalah teknik jiwa rahasia yang ia pelajari dari Tianyan di dunia cermin perjalanan ilahi. Di waktu luangnya, ia dapat menggunakan jiwanya untuk memelihara dan memurnikan pedang pembunuh jiwa, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan luar biasa dengan serangan pertamanya dalam pertempuran. Namun kekuatan ini terbatas pada serangan pertama. Bahkan jika Yu Changjun tidak terluka, ia mungkin tidak mampu menahan kekuatan gabungan dari harta karun tingkat kaisar dan teknik rahasia. Apalagi seseorang yang jiwanya sudah terluka. Serangan ini menghantam lautan kesadaran Yu Changjun, merobek luka besar di dalamnya dengan kekuatan yang luar biasa. Lautan kesadaran Yu Changjun sudah rusak parah. Serangan dari Yang Ke ini hanya memperburuk keadaan, menyebabkan lautan kesadaran tingkat kaisar tahap ketiga miliknya menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Rasa sakit yang hebat menyadarkan Yu Changjun dari keputusasaan. Ia menjerit kesakitan dan tombak 5 warna tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tombak itu bersinar terang, memancarkan fluktuasi energi dari harta karun tingkat kaisar. Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan kultivasi di tingkat ketiga alam kaisar yang mulia, tidak mengherankan jika Yu Changjun memiliki harta karun kaisar. Akan aneh jika dia tidak memilikinya. Sambil berteriak kesakitan, dia dengan panik menuangkan esensi kaisarnya ke dalam tombak 5 warna itu. Tombak itu berdengung tanpa henti, lalu tiba-tiba sedikit bergetar di tangannya dan menghilang. Detik berikutnya, pupil raksasa yang membentang di langit dan bumi ditembus oleh tombak itu, menghancurkan kegelapan yang telah menyegel dunia. Dalam perjuangan putus asa, Yu Changjun melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, menembus teknik rahasia kegelapan tanpa batas. Teknik ini unik bagi ras iblis raksasa kuno, bukan sesuatu yang dikultivasi Yang Ke. Teknik ini hanya dapat digunakan ketika Yang Ke dirasuki iblis. Langit terbelah oleh tombak 5 warna itu, retakan yang bertahan lama. Bocah, Anda berani menyakiti saya, sekarang saya akan membunuh Anda. Yu Changjun meraung, tetapi dengan kesadarannya yang hampir runtuh, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajahnya berkedut dan esensi kaisarnya sangat tidak stabil. Darah menyembur dari mata kanan Yang Ke, mengubah semua yang dilihatnya menjadi warna keemasan. Luka yang diderita setelah teknik pupilnya hancur. Dia dengan santai menyeka darah itu dan mendengus dingin. Mengantar Anda pergi. Dengan gerakan tangan yang lebar dan menyapu, sebuah pedang bulan raksasa muncul.
sedikit bergetar sebelum melesat ke arah Yo Chang-jun. Pedang bulan itu seperti sabit maut, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Dalam kegilaannya, Yo Chang-jun secara naluri merasakan bahaya yang mendekat. Menahan rasa sakit yang luar biasa, dia memanggil tombak 5 warna yang muncul kembali di telapak tangannya. Dia melangkah maju, menjentikkan dan menusuk, melepaskan semburan cahaya mistik 5 warna. Segera cahaya mistik itu bertabrakan dengan pedang bulan. Benturan energi yang dahsyat menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Pulau yang baru terbentuk membentang beberapa mil, hancur dan dengan cepat terurai. Pedang bulan itu lenyap dan di balik cahaya 5 warna Yo Chang-jun dengan wajah yang dipenuhi kegilaan, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Ekspresinya dipenuhi kebencian yang mendalam dan tekad untuk bertarung sampai mati. Yang Kem mengangkat alisnya dan beraung. Melawan lebih buruk daripada menyerah. Dia tidak menyangka Yo Chang-jun begitu gigih, bahkan dengan lautan kesadarannya yang runtuh. Sepertinya dia telah meremehkan kemampuan kultivator alam kaisar tingkat 3. Jika Yo Chang-jun benar-benar tidak terluka, bahkan jika dia memecahkan segel energi iblis, dia mungkin tidak akan mampu menandinginya. Mereka yang telah berkultivasi hingga tingkat ini memang bukan individu biasa. Kapak, kemarilah. Yang Kem mengulurkan tangan dan meraih kehampaan, dan sebuah kapak perang hitam pekat tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan sebuah kapak perang iblis tiba-tiba muncul. Senjata iblis ini awalnya adalah senjata iblis raksasa kuno, disegel di bawah 18 mata air di luar kota hutan Maple, dipenuhi dengan energi iblis yang sangat mengerikan. Setelah Yang Kem mendapatkannya, dia melemparkannya ke alam mistik kecil agar tubuh dharmanya dapat memurnikan dan menggunakannya. Bahkan seseorang sekuat Yang Kem pun tidak berani menginginkan sedikit pun darinya, karena takut energi iblisnya akan memicu segel di dalam tubuhnya. Namun sekarang adalah kesempatan yang sempurna untuk menggunakannya. Dengan kapak perang di tangan, Yang Kem merasakan esensi aneh. Kapak perang senjata iblis ini seolah hidup, jelas memancarkan gelombang kegembiraan dan sukacita saat dia memegangnya. Beresonansi sempurna dengan energi iblis di dalam dirinya, memungkinkannya untuk menggunakannya dengan mudah tanpa perlu memurnikannya. Dengan kapak perang di tangan, Yang Kem seolah melihat pemandangan iblis raksasa kuno itu sendirian, bertarung melawan makhluk-makhluk kuno yang kuat seorang diri. Pemandangan itu adalah pemandangan darah yang berhamburan dari langit serta bumi yang hancur. Satu demi satu makhluk-makhluk kuno yang kuat mati di bawah kapak perang ini. Tubuh mereka binasa dan jiwa mereka peredam. Iblis raksasa kuno itu berdiri tegak, memancarkan niat membunuh, memandang dunia dengan aura dominan mutlak. Pikiran Yang Kem yang sebelumnya gelisah, dipengaruhi oleh energi iblis, tiba-tiba menjadi tenang. Untuk sesaat rasa arogansi dan keangkuhan muncul dalam dirinya. Yo Chang-jun yang agresif di hadapannya tampak seperti semut yang menggelikan. Dia menatap lawannya dengan jijik, perlahan mengangkat kapak perangnya. Secercah hukum langit dan bumi berdenyut di dalamnya. Ekspresi Yo Chang-jun tiba-tiba berubah drastis. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada Yang Kem, dia hanya melihatnya tiba-tiba mengeluarkan harta karun rahasia yang menyerupai kapak perang, dan kemudian seluruh sikap dan auranya berubah dalam kegelapan. Dia seolah melihat gunung yang tak tertaklukkan menghalangi jalannya. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa melihat pemandangan di balik gunung itu. Dia langsung panik dan ingin mundur, tetapi anak panah sudah berada di tali busur, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Seluruh auranya sudah bergejolak. Jika dia mundur sekarang, bahkan tanpa campur tangan Yang Kem, jantung donya akan langsung runtuh. Niat membunuh yang sama-sama masih menyemutinya, dan saat dia mendekat, niat membunuh itu semakin kuat dan jelas, hampir terasa nyata. Niat itu menusuk kulitnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan dia merasa akan mati. Saya pasti akan mati.
Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Yo Changjun, membuatnya kacau. Kendaraannya yang sudah hampir runtuh tidak dapat dipertahankan lagi dan tiba-tiba hancur. Pada saat ini Yo Changjun meraung marah. Bahkan jika saya mati, saya akan menyeret Anda bersama saya. Dengan itu dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke tombak 5 warnanya. Tubuhnya diselimuti cahaya 5 warna. Auranya melambung seperti pelangi, sama sekali tanpa keraguan dan kebimbangan sebelumnya. Malah menjadi teguh. Serangan ini benar-benar melepaskan kekuatan puncaknya, dan mata Yo Changjun yang sebelumnya panik dan keruh bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat ini. Yangke tetap tanpa ekspresi dan mengayunkan kapaknya ke bawah. Niat membunuh yang mengamuk terkondensasi menjadi niat kapak, menghantam Yo Changjun. Raungan yang mengakakkan telinga bergema dan di atas laut tanpa nama ini, sebuah bola cahaya hitam pekat meletus, seolah mampu menelan langit dan bumi. Pada saat yang sama, bola cahaya 5 warna lainnya juga muncul, bersaing dengan cahaya hitam pekat tersebut. 2 cahaya berwarna berbeda bertabrakan dan berbenturan, menyebabkan guncangan tiba-tiba di laut. Pulau yang sudah runtuh seketika hancur menjadi debu dan lenyap tanpa jejak. Puting beliung di dekatnya juga terkena dampak gempa susulan yang dahsyat, hancur sepenuhnya. Dalam radius puluhan ribu mil, tsunami menerjang dan ikan serta monster yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di laut ini berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Tepat di pusat benturan energi, sebuah kawah sedalam ratusan kaki muncul di permukaan laut. Air laut di dalam kawah itu seolah menguap dalam sekejap. Kebuntuan itu berlangsung kurang dari 10 nafas sebelum semburan cahaya gelap tiba-tiba meletus, sepenuhnya menelan cahaya warna-warni. Kenapa? Anda langit terkutuk, saya menolak untuk menerima ini. Raungan dahsyat bergema di langit dan kemudian debu pun mereda. Kegelapan dan cahaya warna-warni yang memenuhi dunia lenyap dan kawah besar di permukaan laut secara bertahap terisi kembali oleh air laut yang bergelombang. Hujan deras mulai turun dan hanya fluktuasi energi sisa antara langit dan bumi yang menunjukkan bahwa pertempuran dahsyat baru saja terjadi. Yo Changjun telah lenyap tanpa jejak, begitu pula Yangke. Hanya sebuah butiran bulat seukuran mata naga yang tersisa, perlahan tenggelam di dasar laut. Di dalam alam mistik kecil, Yangke bergegas ke sekitar kebun herbal. Seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta, tertutup rune iblis yang tak terlukiskan yang tampaknya telah mengolesi seluruh tubuhnya. Luyan tiba pada saat yang sama dan setelah melihat kondisi Yangke, dia sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Bukan karena dia tidak berani tinggal di sini, tetapi karena dia tidak bisa tinggal. Meskipun Yangke masih bisa mempertahankan sedikit kesadarannya, siapa yang tahu berapa lama kesadaran ini bisa bertahan. Keberadaannya di sini hanya akan menimbulkan masalah bagi Yangke. Di samping kebun herbal, Yangke memaksakan diri untuk duduk bersila dan dengan sedikit berpikir mulai melepaskan kekuatan penyegelan emas dan perak dari pohon kuno. Terakhir kali dia dirasuki iblis, dia telah menggunakan kekuatan penyegelan pohon kuno untuk menyegel energi iblisnya. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak itu, dan secara logis, kekuatan penyegelan pohon kuno seharusnya tidak tumbuh begitu cepat. Namun di bawah kebun herbal terdapat lapisan tanah yang berat dan tak terhitung jumlahnya, serta 5 butir urat bumi. Pertumbuhan 1 tahun di sini setara dengan pertumbuhan 100 tahun di luar. Dengan kata lain, pohon kuno sekarang memiliki kekuatan penyegelan selama 200 tahun, yang seharusnya cukup untuk menyegel energi iblis. Di bawah manipulasi Yangke, kekuatan emas dan perak perlahan terlepas dari pohon kuno, mengalir ke tubuh Yangke dan menetap di dantiannya, menekan dan menyegel energi iblis yang kacau. Karena sudah berpengalaman sebelumnya, Yangke menangani ini dengan mudah. Seiring waktu berlalu, semakin banyak energi iblis yang disegel, dan Yangke secara bertahap pulih dari efek transformasi iblis, kembali sadar.
3 hari kemudian dengan sisa kekuatan penyegelan terakhir yang diserap ke dalam tubuhnya, energi iblis akhirnya disegel sepenuhnya. Yangke menghela nafas lega. Dia benar-benar takut sesuatu akan salah selama proses penyegelan ini. Kekuatan yang diperoleh dari pemecahan segel kali ini tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Untungnya, kekuatan penyegelan pohon kuno juga meningkat. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Setelah mengatasi bahaya tersembunyi dari energi iblis, Yangke mulai memeriksa luka-lukanya. Dalam pertempuran dengan Yu Changjun, dia tampaknya memiliki inisiatif mutlak. Bahkan mengalahkannya hanya dalam beberapa gerakan setelah transformasi iblisnya. Tetapi serangan balik terakhir Yu Changjun masih menyebabkannya kerusakan yang cukup besar. Bagaimanapun, lawannya adalah kaisar yang mulia tingkat 3. Jika lautan kesadarannya tidak dihancurkan olehnya, bagaimana mungkin dia bisa terbunuh dengan begitu mudah? Banyak sekali tulang di tubuhnya yang patah dan darah di kulitnya telah mengering, membuatnya berbalut pakaian yang berlumuran darah. Yang paling membuat Yangke khawatir adalah kerusakan pada meridiannya. Untungnya kebun herbal itu berisi pohon keabadian. Dalam hal kekuatan penyembuhan, bahkan teratai kembar pun tidak dapat dibandingkan dengan pohon keabadian. Terutama karena kemampuan regenerasinya sendiri sudah sangat kuat, sehingga tidak memerlukan obat lain. Setengah hari kemudian, Yangke kembali bersemangat, melepaskan pakaian berlumuran darah dan berganti pakaian baru. Mengingat pertarungannya dengan Yu Changjun, Yangke merasa cemas. Kali ini dia mampu menggunakan energi iblis untuk menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan Yu Changjun. Tetapi bagaimana dengan selanjutnya? Jika dia harus memecahkan segel itu lagi, kekuatan penyegelan selama 200 tahun tidak akan cukup. Mungkin dibutuhkan 300, 400 tahun atau bahkan lebih. Dengan kata lain, pohon kuno itu perlu tumbuh di kebun herbal selama 3 atau 4 tahun untuk memiliki kekuatan penyegelan yang cukup bagi Yangke untuk memecahkan segel tersebut. Selama waktu yang panjang itu, siapa yang tahu apakah dia akan bertemu musuh yang kuat? Seandainya saja dia memiliki air suci Taiyi. Air suci Taiyi adalah ciptaan langit dan bumi, mampu mematangkan berbagai benda spiritual dengan cepat tanpa efek samping. Setetes air suci Taiyi dapat memberikan kekuatan penyegelan pada pohon kuno selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sayangnya, air suci Taiyi terlalu berharga. Yangke hanya pernah melihatnya sekali di kuil waktu, yang akhirnya diperoleh oleh Murong Xiu-xiu. Itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung waktu. Dia tidak tahu apakah air suci Taiyi masih ada di dalam alam bintang. Yangke diam-diam bertekad bahwa dia sama sekali tidak dapat memecahkan segel energi iblis lagi dalam 3 atau 4 tahun ke depan, kecuali dia menemukan air suci Taiyi terlebih dahulu untuk mematangkan pohon kuno. Memikirkan hal ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan dia merasa segar. Dia memindahkan 2 teratai penyembuh surga yang telah diperolehnya ke kebun obat sebelum bertepuk tangan dan berdiri. Meskipun Liu Qianyun telah memetik teratai penyembuh langit putih murni itu sejak lama, teratai itu terawat dengan baik, sehingga kaset obatnya tidak berkurang dan akarnya tidak rusak. Ditanam di kebun herbal dan dilindungi oleh vitalitas pohon abadi, teratai itu pasti akan hidup kembali. Teratai kembar itu sangat berharga, tetapi Yangke belum membutuhkannya. Jadi dia tentu saja tidak repot-repot memurnikan pil penyembuh surga kembar. Setelah mengatasi masalah ini, Yangke melepaskan indera ilahinya, dan di saat berikutnya dia muncul di hadapan tubuh dharmanya dan Liu Yan. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Liu Yan dengan gembira saat melihat Yangke. Beberapa hari yang lalu ketika dia merasakan Yangke masuki alam mistik kecil, dia pergi untuk memeriksa kondisinya, hanya untuk menemukan terjerat dalam energi iblis. Dia sangat khawatir selama beberapa hari terakhir. Begitu pula tubuh dharmanya dan Hua Qingxi. Melihat Yangke begitu bersemangat sekarang, mereka tahu dia telah menyelesaikan masalah energi iblis. "Ya,
Saya bangkit kembali. Yang Ke menyeringai. Wak Kingsi berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda yakin tidak akan ada efek sampingnya? Kita tidak boleh ceroboh sedikit pun. Jangan khawatir, Saudara Hua. Saat Yang Ke berbicara, dia tiba-tiba meraih cincin spesialnya dan mengeluarkan sebuah benda, lalu menyerahkannya kepada Wak Kingsi, sambil berkata, "Ini untuk Anda." Wak Kingsi menerimanya dengan curiga, lalu wajah cantiknya berubah warna dan dia berseru, "Harta karun kaisar?" Yang diberikan Yang Ke kepadanya tidak lain adalah tombak 5 warna yang pernah digunakan Yo Changjun. Setelah pertempuran hidup dan mati sebelum memasuki alam mistik kecil, Yang Ke telah merebut harta karun kaisar ini dan cincin Yo Changjun. Liu Yuan sudah memiliki mutiara petir pemusnah dan Wak Kingsi selalu setia kepada Yang Ke. Jadi tombak 5 warna ini secara alami dapat diberikan kepadanya untuk digunakan. Meskipun harta karun kaisar itu kuat, hal terpenting bagi seorang seniman bela diri tetaplah fondasi mereka sendiri. Saudara Hua, Anda tidak boleh mendahulukan kereta daripada kuda, kata Yang Ke dengan tenang. Wak Kingsi memainkan tombak 5 warna itu tampak sangat menyukainya. Mendengar ini dia mengangguk dan berkata dengan nada menegur. "Saya tahu, apakah Anda perlu menggurui saya?" Yang Ke terkekeh dan menggosok hidungnya. Dia belum sempat memeriksa cincin spesial Yo Changjun, tetapi setelah mengeluarkannya, dia menemukan bahwa cincin itu berisi cukup banyak barang berharga. Ada lebih dari 100 juta kristal sumber saja, dan sebagian besar di antaranya berkualitas menengah hingga tinggi. Tidak mengherankan jika Yo Changjun, seorang ahli alam kaisar tingkat 3, memiliki begitu banyak kekayaan. Kultivasinya sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia seorang yang miskin? Selain kristal sumber, ada juga sejumlah besar ramuan dan herbal, dan beberapa harta karun rahasia. Meskipun tidak ada yang merupakan harta karun tingkat kaisar, setelah memeriksa sikat, Yang Ke tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru dengan terkejut. "Di mana Liu Qianyun?" Liu Qianyun sebelumnya pingsan dan Yang Ke dalam pertarungannya dengan Yo Changjun telah melemparkannya ke alam mistik kecil untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Dia tidak dapat ditemukan sekarang. Liu Yan berkata, "Saya menempatkannya di loteng. Dia sudah bangun, tapi dia tampak bingung dengan situasinya." "Apakah Anda tidak menjelaskannya apapun sebenarnya?" "Tidak." Liu Yan menggelengkan kepalanya. Dia bahkan belum menunjukkan wajahnya kepada Liu Qianyun, apalagi menjelaskan apapun. "Saya akan pergi mengeceknya." Yang Ke menghilang saat dia berbicara. Di dalam loteng, ekspresi Liu Qianyun tampak serius, matanya yang indah dipenuhi kebingungan. Ketika dia bangun tadi, dia mendapati dirinya berada di loteng ini, tidak tahu di mana dia berada. Setelah mencari-cari, dia tidak menemukan bahaya di dekatnya. Tidak ada seorang pun yang terlihat, tetapi energi spiritual di sini sangat padat. Liu Qianyun belum pernah melihat tempat dengan konsentrasi energi spiritual setinggi ini. Ini jelas merupakan tempat suci untuk kultivasi. Dia bahkan tidak perlu banyak mengalirkan teknik kultivasinya. Energi spiritual di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya. Jika dia bisa berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, dia mungkin bisa menembus keterbatasannya sendiri dan maju ke tingkat kedua alam sumber dao dalam waktu singkat. Namun dia sibuk mencari tahu di mana dia berada. Jadi dia tidak tertarik untuk berkultivasi. Yang paling mengganggunya adalah Yang Ke tidak dapat ditemukan. Setelah mencari selama beberapa hari, dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia telah ditinggalkan. Saat itu, dia sedang duduk sedih di pavilion, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan di masa depan. Ketika tiba-tiba sesosok muncul di depannya, dan Yang Ke muncul entah dari mana. "Kakak senior!" Melihat Yang Ke, Liu Qianyun merasa seolah-olah telah menemukan penopangnya dan bergegas menghampirinya. Ekspresinya cemas mereda. Yang Ke tersenyum tipis dan berkata, "Ada sesuatu yang terjadi dan saya terlambat beberapa hari." "Untung kakak senior baik-baik saja."
Liu Qianjun menatap Yang Ke dari atas ke bawah sejenak dan melihat bahwa dia tampak cukup bersemangat. Dia merasa lega dan bertanya, "Kakak senior, apakah Anda tahu di mana tempat ini? Bukankah kita ditelan oleh pusaran besar itu sebelumnya?" Ingatannya masih terpaku pada peristiwa di punggungan kekosongan sunyi dan mengingat kekuatan pusarannya yang tak tertahankan. Wajah cantiknya menjadi pucat. "Kita ditelan dan kemudian kita mendarat di lautan luas." Lautan luas? Liu Qianjun semakin bingung. Dia telah menjelajahi daerah sekitarnya selama beberapa hari terakhir dan sama sekali tidak menemukan lautan. Sebaliknya lingkungan di sini sangat menyenangkan. Dan ada banyak bangunan menunjukkan bahwa banyak orang pernah tinggal di sini sebelumnya. Jika dia bisa tinggal di sini bersama kakak laki-lakinya, tempat ini tidak akan buruk. Yang Ke menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi saat ini kepada Liu Qianjun. Dia hanya bisa berkata, "Saya akan mengajak Anda melihatnya dan Anda akan mengerti." Saat dia berbicara, pikiran Yang Ke bergerak dan dia membawa Liu Qianjun keluar dari Mutiara Xuanji. Begitu keduanya muncul, mereka merasakan bau amis dan busuk datang dari segala arah. Kemudian suara aneh datang dari segala arah, bahkan suara detak jantung. Yang Ke memindai area tersebut dengan indera ilainya dan mengetahui situasinya saat ini. Sebelumnya, dia mengabaikan arah jatuhnya Mutiara Xuanji untuk masuki Xuanji kecil untuk menyegel energi iblis, membiarkannya jatuh ke dasar laut. Namun, selama beberapa hari terakhir, entah bagaimana, diet berakhir di dalam perut ikan besar. Tampaknya ikan raksasa itu telah menelan mutiara alam mistik dan kemudian membawa mereka pergi. Tujuan mereka tidak diketahui. Mengetahui hal ini, Yang Ke menyalurkan kekuatannya. Benang darah emas melesat keluar dan setelah tarian kacau menciptakan lubang di punggung ikan itu, melompat ke atas bersama Liu Qianjun. Meskipun ikan itu besar, itu bukanlah binatang iblis yang kuat. Tindakan Yang Ke menyebabkannya kesakitan yang luar biasa, membuatnya menggeliat di laut. Darah berceceran di mana-mana, tampaknya tidak mungkin untuk bertahan hidup. Detik berikutnya Yang Ke dan Liu Qianjun muncul dari laut. Yang Ke segera memanggil perahu kayu dan menarik Liu Qianjun ke atas kapal. Angin sepoi-sepoi yang samar dan berbau amis menyapu air. Pemandangan di sekitarnya berupa hamparan langit biru dan ombak yang luas. Pusaran air yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area tersebut, memancarkan kekuatan yang meluas dan bergelombang, membuatnya tampak sangat berbahaya. Liu Qianjun tercengang. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada sebelumnya, dan sekarang dia tiba-tiba berada di lautan luas, membuatnya benar-benar bingung. Setelah kita ditelan oleh pusaran itu, kita sampai di sini. Yang Ke melirik sekeliling tetapi tidak menemukan jejak daratan dan mau tak mau merasa kecewa. "Di mana ini?" tanya Liu Qianjun dengan heran. Menurut Ye Changjun dan Pang Guang, ini sepertinya semacam alam rahasia kekosongan sunyi. Yang Ke bertahan kening. Alam rahasia kekosongan sunyi? Liu Qianjun tampak bingung, seolah belum pernah mendengarnya. Ia baru beberapa tahun berada di Goceng dan belum mengenal rahasia tempat ini. Jadi wajar saja ia belum pernah mendengar tentang alam rahasia kekosongan sunyi. Ye Changjun dan Pang Guang juga ada di sini. Liu Qianjun terkejut lagi, terlambat menyadari apa yang telah terjadi. Jangan khawatir, mereka sudah pergi ke suatu tempat. Yang Ke berkata dengan santai, tidak memberitahu Liu Qianjun bahwa Ye Changjun telah meninggal, karena itu terlalu aneh. Namun Pang Guang memang telah pergi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang Ke menghela nafas, ia berkata, "Mari kita lihat dulu apakah ada orang lain yang tinggal di sini. Kumpulkan beberapa informasi, lalu cari jalan keluar." "Baik kakak, senior, itu saja yang penting." Liu Qianjun tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa menaruh harapannya pada Yang Ke. Segera Yang Ke mengerahkan perahu kayu ke arah tertentu.
lautan membentang tak berujung, tanpa ujung yang terlihat. Yangka juga agak bingung, jadi dia hanya bisa terus terbang ke satu arah, berharap menemukan sesuatu. Namun pusaran air yang ada di permukaan laut menjadi penghalang yang signifikan. Setiap pusaran air memiliki kekuatan membunuh dan melahap yang sangat besar. Bahkan kultivator alam sumber dop mungkin tidak dapat melarikan diri dengan aman jika terjebak di dalamnya. Yangke mengerahkan banyak kekuatan untuk mencoba melarikan diri dari kekuatan pelahap pusaran air. Setelah 3 hari penuh, keduanya masih belum menemukan apapun, seolah-olah laut tidak berujung. Bahkan Yangke yang tenang pun mulai merasa gelisah. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat untuk mendarat, apakah mereka harus terbang seperti ini selamanya? Mereka akan mati cepat atau lambat. Meskipun dia memiliki alam mistik kecil untuk menghindari bahaya dan memulihkan diri, dia tidak menemukan jalan keluar berarti terjebak di sini seumur hidup. Adikku, Anda kendalikan arahnya. Saya perlu memulihkan diri sebentar, kata Yangke kepada Liu Qianyun, menyerahkan kembali perahu kayu kepadanya. Baik, jawab Liu Qianyun yang sudah lama ingin membantu Yangke. Mendengar perkataannya, dia tentu saja setuju tanpa ragu. Hati-hati dengan pusaran air itu. Jika Anda bertemu yang terlalu besar, lebih baik memutar daripada menerobos benda-benda itu sangat berbahaya. Yangke memperingatkan, lalu duduk bersila memasukkan beberapa pil pemulihan ke tubuhnya sambil diam-diam mengalirkan energi spiritualnya. Energi spiritual di alam rahasia kekosongan sunyi ini sangat kaya, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan alam mistik kecilnya. Itu masih sebanding dengan tempat suci kultivasi sekte biasa. Yangke mengira bahwa dengan bantuan pil-pil itu dia akan pulih dengan cepat, tetapi seiring waktu berlalu dia merasa ada yang tidak beres. Energi spiritual yang dia serap dari dunia ini tampaknya bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terlukiskan. Zat ini begitu masuk ke dalam tubuhnya terasa seperti jarum tajam, terus-menerus merangsang meridian dan dagingnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Semakin dia berkultivasi, semakin banyak zat ini yang dia hirup. Setengah jam kemudian Yangke memuntahkan seteguk darah, wajahnya yang pucat. Kakak senior, ada apa? Ekspresi Liu Qianyun berubah drastis. Yangke jelas sedang memulihkan energi sumbernya, jadi mengapa dia tiba-tiba memuntahkan darah? Seolah-olah dia menderita luka parah. Tidak ada musuh di sekitar sini. Energi spiritual di sini aneh. Kita tidak bisa menyerapnya. Semakin banyak kita serap, semakin besar kemungkinan kita akan mendapat masalah. Yangke menggertakkan giginya dan berteriak sambil menyeka sudut mulutnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.